Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara memanfaatkan PMM atau aplikasi PMM untuk teman-teman melakukan pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah. Nah, sesuai dengan judul video ini yaitu bagaimanakah cara untuk menyetujui dari guru yang sudah mengajukan RHK. Nah, tentunya yang bisa untuk melakukan ini adalah dari Bapak atau Ibu kepala sekolah ya, yaitu melalui akun kepala sekolah di PMM-nya. Nah, tentunya setelah Bapak Ibu guru di sini mengajukan RHK atau rencana hasil kerja, maka tugas berikutnya Bapak Ibu kepala sekolah ini adalah melakukan persetujuan dengan cara login ke akunnya. Oke, sekarang kita sudah memegang HP, kemudian di sini kita buka PMM ya. Sekarang kita buka Merdeka Mengajar ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kepala sekolah silahkan login ke akun masing-masing menggunakan akun belajar.id. Untuk kalau misalkan belum menginstal aplikasinya, ini cara install dan cara daftar di HP ini silahkan simak pada video sebelumnya. Kemudian ketika nggak bisa login atau sulit login, ini juga silahkan simak pada video sebelumnya. Itu sudah insya Allah sudah lengkap untuk tutorial tentang penggunaan aplikasi PMM ini ya. Nah, langkah berikutnya di sini untuk Bapak Ibu kepala sekolah ini kan setelah dari guru-guru di sekolahnya yang menjadi naungannya itu mengajukan, ini kan kita klik di sini ya, yaitu untuk pengelolaan kinerja guru dengan kepala sekolah itu kita klik di sini di pengelolaan kinerja. Kemudian di sini ada notifikasi buka sistem di komputer atau laptop. Nah, ini kalau misalkan kita tetap pengen pakai HP saja, ini kita pakai HP saja ya. Kita klik tab sisi aja. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman baru, yang mana di sini ada dua tampilan ya, yaitu di sini untuk yang di bagian beranda. Nah, ini yang bagian beranda ini adalah di beranda kita, ini peran sebagai kepala sekolah. Kemudian yang bawah ini peran sebagai kepala sekolah yang memiliki atasan. Jadi selain kita menyetujui, ini juga kita punya kewajiban ya, yaitu untuk memulai perencanaan kinerja kepala sekolah dengan cara di sini. Nah, untuk tutorialnya sudah saya sediakan di video sebelumnya, atau cek di kartu video ini nanti akan saya tambahkan. Nah, sekarang kita untuk Bapak Ibu peran sebagai kepala sekolah untuk menyetujui, ini adalah teman-teman silahkan klik di beranda ini. Kemudian di sini ada tampilan yaitu periksa perencanaan kinerja guru. Ini adalah untuk kepala sekolah ya. Nah, selanjutnya di sini periksa perencanaan kinerja guru. Jadi ketika teman-teman klik di sini bagian periksa ini akan ditunjukkan yaitu guru-guru yang sudah mengajukan, sudah disetujui atau yang belum mengajukan. Nah, sekarang kita klik periksa. Nah, silakan untuk menyetujui, teman-teman klik periksa ini, klik di sini. Nah, selanjutnya di sini akan ditampilkan yaitu daftar nama guru, yaitu kemudian di sini jenjang jabatannya, pangkat dan golongan ruangnya. Berikutnya di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalau belum mengajukan, ini artinya guru yang bersangkutan itu belum mengisi rencana hasil kerja atau belum mengisi RHK, yang bisa disebabkan oleh guru tersebut belum tahu informasi atau memang belum selesai mengerjakan, atau mungkin sedang mengerjakan namun belum diajukan, atau mengerjakan sudah selesai namun belum diajukan, maka di sini akan statusnya itu belum mengajukan ya. Kemudian untuk yang statusnya di sini disetujui, ini artinya sudah kita setujui. Kemudian untuk menyetujui itu yang disetujui itu yang yang perlu disetujui ini ya, yang berwarna kuning ini. Nah, ini silakan untuk menyetujui. Ini kita ikuti alur, yaitu kita itu klik di sini ya, klik cek ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat yaitu rencana hasil kerja dari Bapak Ibu guru yang menjadi bawahannya. Ini yang diisikan apa saja sih gitu ya. Nah, ini. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengedit nih, yaitu tentunya sesuai dengan kesepakatannya. Ini silahkan dimusyawarahkan. Makanya pada tahap ini kan kita wajib untuk melakukan musyawarah ya, yaitu berkoordinasi antara guru dan juga kepala sekolah. Apa kira-kira dari RHK yang saya isikan ini nanti bisa berdampak pada murid dan kualitas pembelajaran ataukah enggak gitu ya. Jadi komunikasi itu sangat penting. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu guru sudah mengajukan, maka nggak bisa mengedit. Yang bisa mengedit itu adalah Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, melalui akun kepala sekolah seperti ini teman-teman. Nah, berikutnya di sini
di bagian ini ya, kita periksa itu yang pertama di bagian hasil kerja nih. Nah, di hasil kerja utama ini di sini dituliskan ada 4 ya. Nah, di sini Bapak Ibu kepala sekolah ini diperiksa. Ini untuk bukti dukungnya nanti apa? Misalkan hasil observasi kinerja guru, ini satu kegiatan. Kemudian sertifikat kita ikut seminar lokarya dan sebagainya. Kemudian partisipan observasi 3 kegiatan dan seterusnya. Di sini ada sertifikat topik dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk Bapak Ibu kepala sekolah ini kalau misalkan ingin mengganti di sini, ini silahkan klik saja di menu drop down ini ya. Nah, ini kan ada pilihan-pilihan nih. Kalau ingin mengganti silahkan diganti, disesuaikan apakah ada yang diganti ataukah enggak. Kalau misalkan sudah fix semua enggak ada yang diganti, nah di sini kita tinggal lanjutkan saja nih, dibaca satu persatu. Yaitu rencana hasil kerja yang pertama, yang kedua, ketiga, 4. Sambil kita sesuaikan apa kira-kira guru yang bersangkutan itu nanti mampu enggak untuk menyelesaikannya. Dan selanjutnya itu nanti bisa berdampak untuk peningkatan kualitas pembelajaran atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah fix untuk yang pertama, maka di sini kita scroll ke bawah, yaitu di bagian pojok kanan bawah itu ada tombol ke hasil kerja tambahan. Kita klik ya. Nih, ke hasil kerja tambahan. Nah, di sini kebetulan gurunya ini adalah punya kerja tambahan, tugasnya itu sebagai operator sekolah, maka dimasukkan apakah teman-teman itu operator sekolah, operator dapodik, ataukah bendara bos, atau mungkin waka, atau mungkin yang lainnya ya. Nah, ini kalau misalkan sudah sesuai, nah di sini kita pun juga bisa untuk mengeditnya ya. Nah, Bapak Ibu setelah bisa mengeditnya, bisa juga menambahkan nih, oh iya misalkan guru saya ini seharusnya seperti ini tapi kurang ini nggak dimasukkan, ditambahkan bisa. Ini nanti bukti dukungnya cuman ini aja ya, laporan disertai surat keputusan atau surat tugas ini dari satu kegiatan untuk semester ini teman-teman. Dan berikutnya setelah fix kita scroll ke bawah lagi, di pojok kanan bawah itu ada tombol di bawah itu ada tombol ini ke perilaku kerja ya. Kita klik di sini ke perilaku kerja. Selanjutnya di sini untuk perilaku kerja yang nanti akan kita nilai, yang akan dinilai adalah ini. Misalkan berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif ini ya. Ini ada indikator perilakunya dan juga perwujudan perilaku sesuai dengan indikator itu. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini sudah selesai, sudah kita periksa semua, maka ini kita scroll ke bawah lagi nih. Nah, di sini akan ada tulisan yaitu ke persetujuan. Kita klik persetujuan. Ini kita anggap sudah menyetujui semua ya. Nah, kita klik persetujuan ini. Kemudian ke pojok kanan bawah lagi ada tampilan yaitu setujui. Nah, klik setujui. Nah, selanjutnya di sini ada 2 opsi, yaitu ada setujui dan juga ada simpan draft ya. Kalau simpan draft itu artinya masih kita ingin periksa lagi nanti, belum difinalisasi. Kalau misalkan setujui ini sudah final. Tentunya setelah kita musyawarah dengan Bapak Ibu gurunya, ini kita setujui, klik setujui di sini. Nah, selanjutnya setelah disetujui maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi seluruh guru ini sudah disetujui. Nah, ini ya. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu guru setelah disetujui silahkan login ke akun PMM masing-masing. Setelah itu nanti silahkan melakukan konfirmasi kesepakatan. Setelah itu kita tinggal menunggu saja untuk tahap pelaksanaan nanti ya. Oke, untuk selengkapnya langkah berikutnya apa? Silahkan simak video yang sebelumnya ya. Nanti akan saya tambahkan pada kartu video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.